Banten yang bekerja sama dengan guru bimbingan konseling di sekolah ini. Nah, teman-teman udah tahu belum hari ini kita mau melakukan apa? Enggak tahu, Kak. Hari ini kita akan melakukan tes instrumen bimbingan konseling yaitu AUM umum. Ada yang udah tahu belum apa itu AUM umum? Belum. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Nah, jadi teman-teman udah pada tahu belum apa itu AUM umum? Belum. Nah, akan menjelaskan apa itu AUM umum. AUM umum yaitu alat ungkap masalah, yaitu salah satu instrumen dalam bimbingan konseling yang bertujuan untuk mengungkap masalah-masalah yang terjadi pada siswa atau mahasiswa. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui masalah-masalah yang umum terjadi pada kehidupan sehari-hari. Bisa dimengerti teman-teman? Mengerti, Kak. Nah, selanjutnya kakak akan menjelaskan tentang pengisian alat ungkap masalah ini. Nanti kakak akan bagikan Google Form. Saya aja, Kak. Ya, kakak akan jelaskan cara pengisiannya ya teman-teman. Pertama, kalian menuliskan nama lengkap, harus nama lengkap ya teman-teman. Iya. Yang kedua yaitu kelas. Selanjutnya nomor absen. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah pilih pernyataan permasalahan yang dirasa itu valid sama teman-teman. Bisa dicentang gitu ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman merasa warna kulit kurang memuaskan, teman-teman bisa centang. Langkah yang kedua yaitu pilih 10 masalah terberat yang terjadi pada masalah sebelumnya. Jadi di langkah yang kedua kalian hanya cukup mengisi 10 masalah aja yang dirasa paling berat. Bisa dimengerti teman-teman? Mengerti, Kak. Selanjutnya pada yang ketiga yaitu kalian diminta untuk menyenterang apakah masalah ini sudah menggambarkan teman-teman atau belum. Kalau belum, centang tidak. Kalau sudah, centang ya. Bisa dimengerti? Mengerti. Selanjutnya, kalau misalkan langkah selanjutnya teman-teman belum merasa itu menggambarkan teman-teman, tulis permasalahan apa yang teman-teman rasain di kolom yang keempat ya teman-teman. Bisa dimengerti? Mengerti. Nah, selanjutnya bisa mencentrang di mana ingin berkonsultasi. Nah, teman-teman udah siap belum untuk mengisi angket alat ungkap masalah ini? Siap. Kakak beri waktu 30 menit untuk mengisi alat ungkap masalah ini ya. Iya, Kak. Silakan dimulai. Gimana teman-teman? Sudah semua diisi? Sudah. Baik, terima kasih teman-teman sudah bersedia untuk mengisi alat ungkap masalah ini. Semoga kedepannya guru bimbingan konseling dan kakak juga bisa berkoordinasi untuk melakukan langkah selanjutnya dari masalah ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tata cara pengolahan data alat ungkap masalah atau AUM. Nah, alat ungkap masalah itu sendiri adalah salah satu instrumen dalam bimbingan non-konseling yang digunakan untuk mengungkap berbagai jenis masalah yang dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-hari seperti pribadi, sosial, belajar, keluarga, dan sebagainya. Nah, tujuan dari pengolahan data AUM ini adalah untuk mengetahui bidang masalah yang paling dominan dialami siswa, juga menjadi dasar penyusunan program layanan bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya yaitu tata cara atau langkah-langkah pengolahan
alat ungkap masalah atau AUM umum. Nah, yang pertama yaitu siswa mengisi lembar alat ungkap masalah sesuai dengan petunjuk. Nah, di sini saya menggunakan Google Form untuk memberikan angket kepada siswa, yang dimana di dalam angket ini terdapat 225 masalah, pernyataan masalah yang sering terjadi dialami oleh siswa. Nah, selanjutnya yaitu ada lembar jawaban alat ungkap masalah. Nah, bisa kita lihat di sini pengelompokan nomor-nomor yang menjadi bidang masalah. Misalkan pada jasmani dan kesehatan atau JDK, nomor berapa saja yang menjadi permasalahan-permasalahannya atau pernyataan-pernyataan di dalam Google Form itu termasuk dalam bidang bimbingan apa. Kemudian pada PDP nomor berapa saja, HMM nomor berapa saja, kemudian HSO nomor berapa saja, dilihat dari lembar jawaban alat ungkap masalah ini, yang kemudian dituliskan dalam bentuk Excel sesuai dengan pengelompokan bidang masalahnya. Nah, kita melihat dari dilihat dari Google Form yang diisi oleh siswa, kemudian dilihat ke lembar jawaban ini yang kemudian disusun di dalam Excel. Selanjutnya yaitu menyusun pernyataan-pernyataan yang dipilih oleh siswa yang sesuai dengan Google Form, disesuaikan dengan bidang permasalahan yang kita lihat dari lembar jawaban. Nah, kita kelompokkan pada nomor berapa saja yang mereka pilih dan termasuk apa saja bidang-bidangnya, maka kita kelompokkan dalam data Excel ini. Misalkan pada A2 dia memilih 002 yang termasuk dalam bidang permasalahan jasmani dan kesehatan. Nah, itu dilakukan seluruh pernyataan-pernyataan yang dipilih oleh siswa yang tertera pada Google Form. Setelah semua disusun sesuai dengan bidangnya, kemudian untuk mengetahui permasalahan yang paling tinggi dalam satu kelas atau permasalahan yang paling dominan dalam satu kelas, maka dilakukan dengan cara menjumlahkan. Yang pertama, jumlahkan dulu nilai yang dipilih oleh siswa tersebut. Misalkan pada A2 dia hanya memilih 002, kemudian selanjutnya Agnia dia memilih 3 permasalahan yang berarti jumlahnya 3. Kemudian selanjutnya dia memilih berapa yang jumlahnya berapa. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu menjumlahkan seluruh permasalahan bidang masalah itu di dalam satu kelas tersebut. Misalkan pada JDK jumlahnya berapa ditotalkan keseluruhannya. Misalkan 1 ditambah 3, kemudian ditambah 4, kemudian selanjutnya ditambahkan berapa yang menjadi nilai akhir dari bidang permasalahan tersebut. Nah, seperti pada JDK nilai akhirnya yaitu 127, kemudian PDP berapa, kemudian HSO berapa, kemudian WSG berapa, yang dimana nilai tersebut menjadi nilai yang akan dilihat mana permasalahan yang paling dominan dalam satu kelas tersebut. Nah, selanjutnya yaitu memasukkan seluruh jumlah yang ada pada Excel di bidang masalah tersebut ke dalam tabel. Bisa dilihat teman-teman di situ
JDK dengan jumlah 121, kemudian KDP 298, DPI 157, PDP 179, ANM 30, HSO 36, kemudian EDK 25, HMM 14, WSG 16, kemudian KHK 65. Nah, setelah itu dibuatlah diagram keseluruhan untuk menentukan permasalahan yang paling dominan yang terjadi dalam satu kelas. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini berdasarkan hasil pengisian AUM oleh peserta didik kelas 10 4 SMA 5 Serang ini, diperoleh hasil bahwa bidang karir dan pekerjaan atau KDP ini merupakan aspek permasalahan yang paling dominan dengan skor 298. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan karir, perencanaan masa depan, serta kurangnya pemahaman terhadap potensi diri dan cita-cita. Nah, selain itu juga aspek penyesuaian diri PDP, juga diri pribadi DPI, juga memiliki skor yang cukup tinggi yang mengidentifikasi adanya kebutuhan pembinaan dalam hal pengelolaan diri, pengendalian emosi, serta adaptasi terhadap lingkungan sekolah dan sosial. Nah, sementara itu aspek lain seperti jasmani dan kesehatan atau JDK serta kehidupan keluarga KHK berada pada kategori sedang, dan bidang ekonomi atau EDK, hubungan sosial HSO, waktu senggang WSG, serta hubungan masyarakat HMM tergolong rendah yang berarti tidak menjadi permasalahan utama bagi sebagian besar siswa. Nah, dari analisis data ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama terletak pada bidang karir dan pekerjaan. Peserta didik membutuhkan bimbingan lebih lanjut untuk memahami arah karir, mengenali bakat dan minat, serta mengembangkan rencana masa depan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan masing-masing. Nah, hasil AUM ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi guru BK dalam menyusun program layanan bimbingan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan nyata siswa. Dengan tindak lanjut yang terencana, diharapkan peserta didik dapat berkembang secara optimal baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Nah, setelah mengetahui permasalahan yang paling dominan dalam satu kelas, kemudian membuat rencana kegiatan atau action plan bimbingan konseling. Nah, salah satu yang saya buat adalah tentang bidang layanan pribadi dengan tujuan yaitu membantu siswa memahami dan mengelola emosi agar dapat menyesuaikan diri secara positif di lingkungan sekolah. Nah, strategi layanannya yaitu layanan klasikal melalui bimbingan kelompok dengan materi pengendalian emosi dan manajemen stres. Kemudian, metode yang digunakan yaitu diskusi, presentasi, juga simulasi. Nah, media yang digunakannya yaitu PowerPoint dan lembar refleksi diri. Evaluasinya yaitu observasi dan angket kepuasan siswa. Nah, selanjutnya pada bidang layanan sosial, saya membuat dengan tujuan membantu siswa mengembangkan kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya secara sehat. Strategi yang digunakannya yaitu bimbingan kelompok dengan materi etika pergaulan dan kerjasama dalam kelompok. Kemudian metode yang digunakannya yaitu diskusi dan simulasi situasi sosial. Media yang digunakannya yaitu kartu situasi sosial dan video pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi, observasi, interaksi sosial. Pada bidang layanan karir, dibuat dengan tujuan membantu siswa memahami potensi, minat, dan bakat dalam menentukan arah karir. Nah, strategi layanan yang digunakannya yaitu layanan informasi karir. Materi yang digunakannya yaitu mengenal potensi diri, minat, dan bakat. Kemudian, metode yang digunakannya yaitu
Nah, selanjutnya yaitu menyusun program semesteran, bimbingan, dan konseling. Nah, program semesteran yang saya buat ini untuk 1 tahun pembelajaran. Bisa dilihat di sini teman-teman. Misalkan pada layanan bimbingan dan konseling, layanan dasarnya yaitu bimbingan klasikal untuk bidang bimbingan pribadi yang saya buat. Fungsinya sebagai pencegahan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan pengendalian emosi dan manajemen stres. Waktunya yaitu dilakukan setiap bulan. Kemudian pada layanan bimbingan kelas besar atau lintas kelas dilakukan dalam bidang bimbingan sosial. Fungsinya untuk pengembangan dengan tujuan meningkatkan kemampuan komunikasi dan empati. Dilakukan waktunya pada setiap bulan. Kemudian bidang bimbingan kelompok pada bidang bimbingan belajar. Fungsinya untuk pencegahan dengan tujuan meningkatkan motivasi dan strategi belajar yang efektif. Dilakukan waktunya yaitu pada pertengahan semester, biasanya untuk meningkatkan strategi belajar dan motivasi pada semester yang akan datang. Kemudian pengembangan media, bimbingan, dan konseling. Bidang bimbingannya yaitu karir. Fungsinya sebagai pemahaman dengan tujuan membantu siswa mengenali potensi diri dan rencana masa depan. Waktunya juga dilakukan pada pertengahan semester. Kemudian papan bimbingan. Nah, fungsinya untuk pendukung dengan tujuan meningkatkan daya tarik dan pemahaman layanan BK. Dilakukan waktunya sepanjang semester. Biasanya dilakukan dengan menempelkan pamflet-pamflet pada papan layanan informasi yang tersedia di setiap sekolahnya. Kemudian LIF fungsinya sebagai pendukung. Tujuannya meningkatkan daya tarik dan pemahaman layanan BK juga. Dilakukan sepanjang waktu. Nah, selanjutnya pengisian ini disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang dilihat dari angket permasalahan yang sudah diolah pada Excel. Selanjutnya seperti bimbingan klasikal, konseling individual. Tujuannya untuk apa? Seperti ini, konseling individual pada bidang pribadi dan sosial. Tujuannya fungsinya untuk pemeliharaan dengan tujuan membantu siswa mengatasi masalah pribadi atau sosial, dilakukan setiap saat diperlukan. Seperti ini teman-teman. Harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa yang dilihat dari angket permasalahannya. Kemudian yang terakhir adalah menyusun rencana pelaksanaan layanan. Nah, salah satu rencana pelaksanaan layanan yang saya buat yang saya susun adalah tentang bimbingan kelompok. Komponen layanannya yaitu layanan klasikal, bidang layanannya bidang pribadi dengan tujuan membantu siswa memahami dan mengelola emosi agar dapat menyesuaikan diri secara positif di lingkungan sekolah. Kemudian topik yang saya ambil yaitu pengendalian emosi dan manajemen stres. Sasaran layanannya yaitu siswa kelas 10-4 SMA 5 Kota Serang. Dengan metode dan teknik yang digunakan yaitu adalah diskusi, presentasi, juga simulasi. Waktunya disesuaikan yaitu misalkan pada 2 kali 45 menit. Media atau alat yang digunakannya itu PowerPoint, lembar refleksi diri. Nah, tanggal pelaksanaannya ini disesuaikan dengan jadwal siswa. Misalkan pada Senin 27 Oktober 2026, kemudian sumber bacaannya yaitu dari buku bimbingan konseling, jurnal, juga artikel. Nah, kemudian pada